Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalawatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar dan para pemirsa yang pagi ini menyimak kami pada kesempatan pagi hari ini, baik yang dari channel YouTube Rumaiso TV, yang dari Instagram serta Facebook. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan belajar kita, di mana kita sudah sampai bergantian materi karena kemarin kita membahas terkait dengan muamalat kontemporer, konsultasi muamalah. Maka pada kesempatan pagi kali ini kita melanjutkan belajar kita, yaitu konsultasi zakat. Kita melanjutkan belajar kita konsultasi zakat, di mana e-book bisa di-download di rumaiso.com dengan judul Panduan Zakat Minimal 2,5%. Dan pada kesempatan pagi kali ini, tema yang diambil adalah ilmu zakat yang belum Anda ketahui. Ilmu zakat yang belum Anda tahu tentunya. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, pengasuh rumaiso.com dan pimpinan pesantren Darussalihin. Dan seperti biasa, bagi para pemirsa dan para pendengar, di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Silahkan konsultasikan apa yang ingin Anda pertanyakan, apa yang ingin Anda konsultasikan kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal terkait dengan zakat. Bisa menghubungi nomor 0812 281 85131. Sekali lagi, bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin berkonsultasi terkait dengan zakat, bisa menghubungi nomor 0812 281 85131. Dan tidak usah lama lagi, mari kita dengarkan kajian beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Untuk itu, kepada para pendengar dan kepada para pemirsa, kami ucapkan selamat menyaksikan dan selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi kali ini. Dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian, di kesempatan pagi ini pada subuh seperti biasa kita melanjutkan kajian rutin kita mengenai zakat dan muamalah. Nantinya kita akan kaji, ya ini barangkali ada beberapa hal ilmu zakat yang belum kita ketahui, karena ini jarang kita keluarkan, yaitu zakat harta karun dan barang tambang. Coba dibaca. Zakat harta karun atau rikas dan barang tambang atau ma'dan. Zakat harta karun atau rikas secara bahasa berarti sesuatu yang terpendam di dalam bumi berupa barang tambang atau harta. Nah, jadi ada istilah rikas. Kita sebut sini harta karun. Sesuatu yang terpendam di dalam bumi berupa barang tambang atau harta, maka digolongkan jadi rikas di sini kalau secara bahasa pengertiannya. Terus secara syar'i, rikas berarti harta zaman jahiliyah yang berasal dari non-muslim, yang terpendam dan diambil secara tidak disengaja tanpa bersusah payah untuk menggali, baik yang terpendam itu berupa emas, perak atau harta lainnya. Jadi kalau rikas ini barang jahiliyah, peninggalan non-muslim, kemudian ditemukan. Ini tidak pakai usaha seperti dilakukan perjalanan untuk cari harta karun, enggak. Pokoknya terpendam. Itu berupa emas, perak atau harta lainnya. Terus ma'dan. Ma'dan secara bahasa berarti menetap atau diam. Secara syar'i, ma'dan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Ma'dan atau barang tambang di sini bisa jadi berupa padatan seperti emas,
perak, besi, tembaga, timbal, atau berupa zat cair seperti minyak bumi dan aspal. Nah, ma'dan secara bahasa sesuatu yang menetap atau diam. Segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga itu namanya ma'dan. Itu secara syar'i. Maka di situ ada emas, ada perak, ada besi, ada tembaga, ada timbal, atau berupa zat cair seperti minyak bumi dan aspal. Nah, terus Demikianlah, jumhur mayoritas ulama membedakan antara rikas dan ma'dan. Berbeda dengan ulama mazhab Hanafiyah, sebagaimana dalam hadis dibedakan antara rikas dan ma'dan. nah, kalau dalam hadis disebutkan wal ma'dinu jubbarun wa fi rikazi al. Barang tambang atau ma'dan adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun, rikas, dizakati sebesar 1/5 atau 20%. Nah, 1/5 atau 20% untuk rikas. Kalau ma'dan di sini harta yang jubarun, yaitu harta yang terbuang-buang. Maka di sini dibedakan antara ma'dan dan rikas. Terus dalil wajibnya zakat rikas dan ma'dan. Dalil wajibnya zakat rikas dan ma'dan. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, terus satu lagi hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wal ma'danu jubarun au wal ma'dinu jubarun wa fi rikazi al khumusu. barang tambang atau ma'dan adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun, rikas, dizakati sebesar 1/5 atau 20%. Ya, terus sekarang membedakan harta yang ditemukan dalam bumi. Jadi bisa jadi bukan hanya yang ditemukan di dalam bumi itu bukan hanya rikas atau ma'dan tadi. Ada tiba-tiba kita temukan barang A, barang B, ya. Nah, di sini kita golongkan beberapa harta yang ditemukan dalam bumi sebagai berikut. Dibaca. Membedakan harta yang ditemukan di dalam bumi. Harta yang ditemukan dalam bumi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, harta yang memiliki tanda-tanda kaum kafir atau non-muslim, dan harta tersebut terbukti berasal dari masa jahiliyah sebelum Islam, disebut rikas. Nah, itu harta jahiliyah ya. Dia terbukti sebelum Islam itu datang, ya harta tersebut itu ada. Ini namanya rikas. Nanti kena zakat 20%. Lanjut. 2. Harta yang tidak memiliki tanda-tanda yang kembali ke masa jahiliyah, maka dapat dibagi 2. Jika ditemukan di tanah yang bertuan atau jalan yang bertuan, maka disebut luqotoh, barang temuan. Jika tanah ini ada yang punya, maka itu namanya luqotoh, barang temuan. Lanjut. Jika ditemukan di tanah yang tidak bertuan atau jalan yang tidak bertuan, maka disebut kanzun, harta terpendam. Jika ditemukan di tanah yang tidak bertuan atau jalan yang tidak bertuan, maka disebut kanzun, harta terpendam. Ya. Ketiga, harta yang berasal dari dalam bumi disebut ma'dan, barang tambang. Nah, ya, berarti 2, nomor 1 dan 3 sudah kita bahas. Yang tambahannya di sini luqotoh, barang temuan. Jadi ada ditemukan di orang yang punya tanah gitu. Seseorang yang punya tanah itu namanya luqotoh. Terus kalau ditemukan di tanah tidak bertuan namanya kanzun, harta terpendam. Nah, macam-macam harta di atas memiliki hukum masing-masing. Lanjut, apa yang dilakukan terhadap barang temuan yang terpendam? Apa yang dilakukan terhadap barang temuan yang terpendam? Harta terpendam tidak lepas dari 5 keadaan, yaitu Dari 5 keadaan ya. 1. 1. Ditemukan di tanah tak bertuan. Iya. Harta seperti ini menjadi milik orang yang menemukan. Nantinya si pemilik harta wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dan sisa 80% jadi miliknya. Nabi SAW menjelaskan tentang seorang yang menemukan harta terpendam. In kunta wajadtahu fi qaryatin maskunatin aw fi sabili maita fa'arafahu wa in kunta wajadtahu fi kharbatin jahiliyatin aw fi qaryatin ghaira maskunatin ghaira sabilin maita fa fihi wa fi rikasi al-khumusu.
Jika engkau menemukan harta terpendam tersebut di negeri yang berpenduduk atau di jalan yang bertuan, maka umumkanlah, layaknya luqatah atau barang temuan. Adapun jika engkau Ingat ya tadi ya, di negeri yang berpenduduk atau di jalan bertuan, maka ini namanya yang tadi kita sebut luqatah, diumumkan itu. Maka fa'rafahu, ya, maka umumkanlah. Terus Adapun jika engkau menemukannya di tanah yang menunjukkan bahwa harta tersebut berasal dari masa jahiliyah sebelum Islam, atau ditemukan di tempat yang tidak ditinggali manusia, tanah yang tak bertuan, atau di jalan yang tak bertuan, maka ada kewajiban zakat rikas sebesar 20%. nah, jadi yang 20% tadi ditemukan di tanah tak bertuan. Terus yang kedua, Ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk. Harta seperti ini diperintahkan untuk mengumumkannya sebagaimana barang temuan atau luqatah. Jika datang pemiliknya, maka barang itu dikembalikan kepadanya. Jika tidak, maka menjadi milik orang yang menemukan, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya. nah kalau luqatah, ya, barang temuan, ya, maka nanti diumumkan. Nanti kalau ada yang ngaku itu barangnya, maka dikembalikan. Jika tidak, maka menjadi milik orang yang menemukan. Sebenarnya disebutkan dalam hadis sebelumnya. Terus Ketiga, ditemukan di tanah milik orang lain. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. nah, ditemukan pada tanah milik orang lain. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. 1, Tetap jadi milik si pemilik tanah. Demikian pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan, kias dari perkataan Imam Malik, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. nah, terus yang kedua, Menjadi milik orang yang menemukan. Inilah pendapat yang lain dari Imam Ahmad dan Abu Yusuf. Mereka berkata bahwa yang namanya harta terpendam bukanlah jadi milik si empunya tanah, tetapi menjadi milik siapa saja yang menemukan. nah, yang kedua ini menjadi milik orang yang menemukan. Ya, jadi mereka berkata kalau dalam pendapat kedua ini yang namanya harta terpendam bukanlah jadi milik si empunya tanah, tapi menjadi milik siapa saja yang menemukan. Nah, terus pendapat ketiga. Dibedakan, jika pemilik tanah mengenal harta tersebut, maka itu menjadi miliknya. Jika pemilik tanah tidak mengenalnya, maka harta tersebut menjadi milik si pemilik pertama dari tanah tersebut. Demikian dalam mazhab Syafi'i. Nah, nanti dilihat ya. Kalau di yang pemilik tanah saat ini itu kenal berarti jadi miliknya, kalau tidak kenal berarti jadi milik pemilik tanah sebelumnya. Nah, kalau yang ketiga ini bagus sekali dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Terus yang keempat. Ditemukan di tanah yang telah berpindah kepemilikan dengan jalan jual beli atau semacamnya. Jadi ada harta yang terpendam ditemukan di tanah yang telah berpindah kepemilikan dengan jalan jual beli atau semacamnya. Nah, ada 2 pendapat dalam masalah ini. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, harta semacam ini menjadi milik orang yang menemukannya di tanah miliknya saat ini, pemilik terakhir tanah tersebut. Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah, dan pendapat masyhur dari Imam Ahmad selama pemilik pertama tanah tersebut tidak mengklaimnya. Nah, jadi kalau sudah berpindah maka tidak ada klaim dari pemilik pertama, maka jadi pemilik terakhir nanti barang temuan tadi. Terus Kedua, harta tersebut menjadi milik pemilik tanah sebelumnya jika ia mengenal harta tersebut. Jika tidak mengenal harta tersebut, maka menjadi pemilik tanah sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya. Jika tidak ada di antara pemilik tanah sebelumnya yang mengenalnya, maka perlakuannya seperti luqatah, barang temuan. nah berarti dicari dulu pemilik tanah sebelumnya. Dan kalau tidak dapat ya berarti seperti barang luqatah, orang yang menemukan yang nanti memanfaatkannya. Terus 5. 5. Jika ditemukan di negeri kafir harbi, orang kafir yang boleh diperangi. Jika ditemukan setelah mengalahkan orang kafir dalam perang, maka status harta yang terpendam tadi menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Nah, jika ditemukan setelah mengalahkan orang kafir, maka harta yang terpendam tadi jadi ghanimah, harta rampasan perang. Terus Jika harta tersebut mampu dikuasai dengan sendirinya tanpa pertolongan seorang pun, maka ada 2 pendapat. Yang pertama, harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan. Demikian pendapat dalam mazhab Ahmad. Mereka kiaskan dengan harta yang ditemukan di tanah tak bertuan. jika harta tersebut mampu dikuasai dengan sendirinya tanpa pertolongan seorang pun,
Ada pendapat pertama, harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan. Terus yang kedua, jika harta tersebut dikenal oleh orang yang memiliki tanah tersebut, yaitu orang kafir harbi, dan ia ngotot mempertahankannya, maka status harta tersebut adalah ghanimah. Jika si kafir harbi tidak mengenalnya dan tidak ngotot mempertahankannya, maka statusnya seperti rikas, harta karun. Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i. Masing-masing mereka memiliki rincian dalam masalah ini. berarti jika harta itu dikenal oleh orang yang memiliki tanah tadi dan ia ngotot mempertahankannya, maka jika si kafir harbi tidak mengenalnya dan tidak ngotot mempertahankannya, maka statusnya seperti rikas. Namun kalau tadi dia ngotot mempertahankannya, itu namanya ghanimah. Nah, terus sekarang nisab dan haul dalam zakat rikas. Tidak dipersyaratkan adanya nisab dan haul dalam zakat rikas. Sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan dengan besaran zakat 20% atau 1/5. Demikian makna tekstual dari sabda Nabi SAW, wa fir rikazil khumusu. Zakat rikas sebesar 20%. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya, terus Kepada siapa zakat rikas 20% disalurkan? ya. Terus kepada siapa zakat rikas disalurkan ya? Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa rikas disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, jika rikas tersebut diberikan hanya kepada orang miskin, maka sah. Jika hanya dikasih pada orang miskin, sah. Ya, namun secara umum 8 golongan berhak mendapatkan harta rikas tadi. Terus Pendapat kedua menyatakan bahwa rikas disalurkan kepada orang yang berhak menerima fai', harta milik kaum muslimin yang diperoleh dari orang kafir tanpa melakukan peperangan. jadi nanti diberikan pada orang yang berhak menerima fai', dan fai' ini ada aturannya nanti di surat Al-Hasyr. Ya, terus Kedua pendapat ini berasal dari dalil yang lemah. Oleh karena itu, yang tepat dalam masalah ini adalah mengembalikan kepada keputusan penguasa. Demikian pendapat Abu Ubaid dalam Al-Amwal. ya, kalau ujung-ujungnya tergantung penguasa maunya harta rikas ini diapakan untuk pembagiannya. Terus zakat barang tambang atau ma'dan. Zakat barang tambang atau ma'dan. Apakah barang tambang termasuk dalam zakat rikas? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Nah, jadi barang tambang ternyata ada perselisihan ya. Ini dizakati atau tidak? Kita lihat rinciannya dulu. Pertama, barang tambang yang terkena kewajiban adalah seluruh barang tambang, baik itu emas, perak, tembaga, besi, timbal, atau minyak bumi. Barang tambang ini termasuk rikas yang dikenai kewajiban untuk dikeluarkan sebagiannya sebagai zakat, dan masih diperselisihkan berapa persen jumlah yang harus dikeluarkan tersebut. Intinya, ada kewajiban untuk mengeluarkan sekian bagian dari barang tambang berdasarkan dalil, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, demikianlah pendapat jumhur ulama yang mewajibkan zakat pada seluruh barang tambang. yang mewajibkan zakat pada seluruh barang tambang ya. Terus Kedua, barang tambang yang terkena kewajiban hanyalah emas dan perak. nah, lihat ya, ini berbeda nanti dengan pendapat jumhur. Kalau jumhur itu seluruh barang tambang kena zakat. Terus Demikian salah satu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang kedua. nah, kalau Imam Syafi'i itu menganggap emas perak saja, barang tambang yang berupa emas perak saja yang dikeluarkan zakatnya. Alasan ulama Syafi'iyah sebagaimana dikemukakan oleh An-Nawawi, dalil kami adalah karena tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwa hal itu wajib. Adapun untuk barang tambang, emas dan perak, ada kewajiban zakat sebagaimana ada ijma atau kesepakatan ulama dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang lainnya. Nah, jadi cuma emas dan perak saja. Terus Pendapat terakhir ini lebih dicenderungi. Jika pendapat ini yang dipilih, maka barang tambang akan dikenai zakat jika telah mencapai nisab emas dan perak. nah, jadi nanti nisabnya tergantung nisab emas dan perak ya. Yaitu kemarin 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Kemudian yang perak itu 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Terus
Waktu dan kadar wajib zakat barang tambang. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 1/40 atau 2,5%. Hal ini dikiaskan dengan emas dan perak. Untuk emas sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni. Untuk perak sebesar 20 dirham. Nah, itu nanti salah, itu 200 dirham terus 200 dirham atau 595 gram perak murni. Zakat tersebut dikeluarkan ketika ditemukan saat itu juga dan tidak ada hitungan haul. Jadi kalau zakat barang tambang dikeluarkan saat itu juga, namun 2,5%. Namun kalau zakat rikas tadi 20%. Kesamaannya rikas maupun barang tambang di sini dikeluarkan tanpa haul. Jadi ketika didapati langsung dikeluarkan zakatnya. Terus adakah zakat hasil undian? Nah, mungkin sebagian orang menganggap, oh kalau gitu kalau saya dapat undian juga sama dong dengan rikas dan barang tambang tadi. Atau dapat rezeki nomplok misalnya. Terus baca. Sebagian orang menetapkan bahwa zakat undian atau rezeki nomplok sama dengan zakat rikas, yaitu dikeluarkan 20%. Ini jelas keliru karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Zakat rikas sebagaimana diterangkan di atas adalah bagi harta zaman jahiliyah non-muslim yang terpendam dan ditemukan. Hasil undian tentu tidak demikian. Adapun harta temuan yang menjadi milik masyarakat muslim atau sejarahnya kembali ke zaman Islam, maka tidak disebut rikas, tetapi termasuk luqotoh atau barang temuan. Dalam kitab-kitab fikih di setiap mazhab telah dibedakan antara rikas dan luqotoh. Luqotoh adalah tetap milik pemilik yang sebenarnya, hukum asalnya. Luqotoh bukan milik penemunya. Keberadaan luqotoh diumumkan selama 1 tahun. Jika ada pemiliknya, maka diserahkan kepada pemiliknya. Sedangkan jika tidak ada, maka boleh diambil oleh orang yang memungutnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat rikas dia juga nggak masuk. Luqotoh juga sebenarnya bukan. Karena ini kan harta temuan yang menjadi milik masyarakat muslim atau sejarahnya kembali ke zaman Islam. Maka tidak disebut rikas, tapi disebut luqotoh. Nah, jadi kalau lihat di pembahasan ini zakat hasil undian, jadi misalnya ada yang kok tiba-tiba ada yang orang kasih uang gitu gara-gara diundi, atau mungkin ini tayangan TV langsung datang ke rumah-rumah orang miskin, ya, terus diberi 10 juta. Apakah dikeluarkan zakatnya? Tidak. Ini tidak masuk dalam zakat rikas atau zakat barang tambang atau luqotoh tadi juga tidak disebut demikian. Nah, sekarang kita lihat zakat yang tidak memperhatikan haul. Zakat yang tidak memperhatikan haul. Sebagaimana telah diulas bahwa di antara syarat zakat adalah telah mencapai haul atau melewati masa 1 tahun hijriah. Haul ini adalah kadar saat suatu komoditi mulai meraih untung secara umum. Kita dapat melihat tanaman biasanya baru dipanen setelah setahun. Begitu pula hewan ternak secara umum dikatakan telah tumbuh setelah setahun. Nah, lihat ya. Telah diulas bahwa di antara syarat zakat adalah mencapai haul. Haul ini adalah kadar suatu komoditi mulai meraih untung secara umum. Kalau tanaman itu biasanya baru dipanen baru kena zakat. Bisa panen 1 tahun 2 kali, 3 kali bisa. Begitu pula kalau hewan ternak secara umum dikatakan telah tumbuh setelah setahun juga. Nah, sekali lagi, hitungan haul ini berdasarkan hitungan kalender hijriah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit sebagai dasar perhitungan bulan Komariah. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Nah, terus hitungan haul? Hitungan haul inilah yang kita temukan pada zakat emas, perak, mata uang, hewan ternak, dan zakat barang dagangan. Nabi SAW bersabda, Walaysa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haulu. Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul. Termasuk pula zakat penghasilan atau masa kini disebut dengan zakat profesi. Mesti memperhatikan haul. Jadi bukan dikeluarkan setiap bulan. Nah, itu kelemahan zakat profesi dikeluarkan setiap bulan. Padahal tidak tepat. Dan kelemahan lainnya adalah situ hanya memperhatikan gaji. Padahal dia punya simpanan. Nah, ini kadang dilupakan untuk dikeluarkan. Jadi gaji tiap bulan dikeluarkan terus 2,5%. Padahal dia punya simpanan lebih banyak daripada gajinya tadi.
Nah, ini keliru. Karena penetapan ini jadinya orang melupakan itu. Nah, terus. Contoh hitungan haul. Nilai uang telah berada di atas nisab perak pada tanggal 10 Rajab 1432 Hijriah, yaitu berjumlah 10 juta rupiah. Nah, ini sudah di atas nisab ya. Kemarin kita pakai hitungan nisab perak. Ya, karena perak emas mana yang dicapai lebih dulu, yang dicapai itu perak, maka dijadikan standar untuk perak. Terus, hitungan haulnya adalah selama setahun. hitungan haulnya selama setahun, itu tahun Hijriah tadi ya. Mulai dari tanggal 10 Rajab tadi. Nah, terus Pada tanggal 10 Rajab 1433 Hijriah, jika harta masih berada di atas nisab perak, kira-kira 3 juta rupiah, maka harta tersebut kena kewajiban zakat 2,5%. Nah, ini perhitungan saya untuk perak itu kira-kira 3 juta rupiah ini di tahun 1432 Hijriah, ini tulisan lama. Nah, terus Sebagaimana telah diterangkan bahwa yang menjadi patokan zakat adalah keseluruhan haul. ingat ya, keseluruhan haul ya. Jadi dari Rajab tahun ini ke Rajab berikutnya itu nggak turun-turun dari nisab. Lalu Seandainya di pertengahan tahun harta berkurang di bawah nisab, maka tidak dikenai zakat. Andai setelah itu harta tersebut kembali bertambah sehingga menjadi di atas nisab, maka hitungan haul dimulai kembali dari awal. Kesimpulannya, ketika berada di atas nisab, barulah dimulai hitungan haul. ketika berada di atas nisab barulah dimulai hitungan haul. Kalau masih di bawah nisab, jangan hitung 1 tahunnya. Maka haul ini pakai haul keseluruhan, bukan haul saya Rajab ke Rajab lagi, bukan. Lihat nanti ini masih di atas nisab atau enggak, sudah mencapai nisab atau belum gitu. Terus Ada beberapa komoditi yang perhitungan zakatnya tidak memperhatikan hitungan haul. nah, lihat ya, yang tidak memperhatikan hitungan haul yaitu Pertama, hasil pertanian. hubub wathimar. Terus Di sini tidak disyaratkan haul. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. wa atu haqqahu yawma hasadi. Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya dengan dizakatkan kepada fakir miskin. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Jika 6 bulan, walau tidak sampai setahun, ternyata tanaman sudah siap dipanen, maka zakatnya dikeluarkan saat itu juga. Ya, jika 6 bulan walau tidak siap tidak sampai setahun ya, ternyata tanaman sudah siap dipanen, maka zakatnya dikeluarkan saat itu juga. Jadi 1 tahun bisa 2 kali dia keluarkan zakat kalau dia panen tiap 6 bulan misalnya. Terus yang kedua, Anak hewan ternak. anak hewan ternak. Ya. Anak hewan ternak akan mengikuti haul induknya. Misalnya, seseorang memiliki 40 ekor kambing. Setiap kambing nantinya menghasilkan 3 ekor anak, dan ada 1 kambing yang menghasilkan 4 ekor anak. Dengan demikian, total jumlahnya kambing adalah 121 ekor. Ketika induknya sudah mencapai haul, tetap dizakati dengan 2 ekor kambing. Anak-anak kambing tadi memang belum mencapai 1 haul, tetapi mereka sudah terhitung wajib dizakati karena mengikuti haul induknya. Ya, karena induknya sudah 1 tahun, maka anak-anak ini anak kambing ini yang belum setahun ikut induknya. Ya, ini nanti sama dimisalkan seperti ini kalau punya tabungan ya. Ini yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Kalau ada tabungan, bayarnya biasanya di bulan Ramadan. Namun ada gaji yang keluar di bulan Sya'ban sebelumnya. Maka gaji yang keluar di bulan Sya'ban ikut pada bulan Ramadan. Jadi tidak dihitung untuk bulan Sya'ban gajinya dikeluarkan sendiri enggak. Nah, ini lebih aman. Karena dia tidak pusing untuk menghitung zakat tiap harta tadi. Oh, ini gaji bulan Sya'ban. Oh, ini gaji bulan Rajab. Oh, ini gaji bulan sebelumnya lagi. Enggak. Terus yang ketiga, keuntungan dari zakat perdagangan. Nah, ini keuntungan dari zakat perdagangan. Terus keuntungan adalah turunan dari barang dagangan yang ada. Misalnya, seseorang membeli tanah seharga 30 juta rupiah dan sebelum haul harga tanah itu menjadi 50 juta rupiah. Yang wajib ia dizakati adalah 50 juta rupiah. Keuntungan 20 juta rupiah tersebut belum mencapai haul, tetapi telah terhitung wajib dizakati karena keuntungan adalah turunan dari harga beli tanah tersebut. Nah, jadi di sini seorang membeli tanah 30 juta. Dan sebelum haul harga tanah itu menjadi 50 juta rupiah. Mau dijual lagi berarti. Yang wajib ia zakati adalah 50 juta rupiahnya. Ya.
keuntungan 20 juta, naikkan jadi 20 juta. Padahal 20 juta ini belum haul. Namun dia ikut dari harga 50 juta tadi. Maka 50 juta yang kena zakat 2,5%. Lanjut. Keempat, rikas atau harta karun, harta jahiliyah yang terpendam sejak masa sebelum Islam. Di sini tidak disyaratkan harta tersebut telah mencapai 1 haul. Sekali ditemukan, maka langsung dizakati saat itu juga. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, wa fir rikazil khumusu. Pada rikas ada kewajiban sebesar 20%. Dalam hadis tersebut tidak dikatakan setelah haul. Jadi pokoknya dapati rikas yang tadi barang jahiliyah yang terpendam, langsung dikeluarkan zakat 1/5, 20%. Kelima, ma'dan atau barang tambang. Ketika barang tambang ditemukan, zakatnya langsung dikeluarkan sebesar 2,5%. Nah, kalau zakat barang tambang itu sebesar 2,5%. Nah, kita sisa lagi mengeluarkan zakat dengan qiyamah. Ya, dan mengeluarkan zakat lebih awal daripada waktunya. Insyaallah dua bahasan ini kita akan bahas di pertemuan lusa. Ya, demikian kita lanjut dengan tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 15-20 menit. Monggo jika ada yang mau bertanya langsung bisa via telepon di 0812 281 85131. Sekali lagi di 0812 281 85131. Ya, atau lihat di layar yang nonton di YouTube atau di medsos, ada di layar. Situ ada nomor telepon atau WA di bawah judul di 0812 281 85131. Monggo bisa dibaca. Pertanyaan WA dulu. Bismillah. Ustadz, apakah boleh ketika kita membayar zakat mal dengan menitipkan saudara atau kakak dengan menyerahkan siapa saja yang menurut saudara saya layak tanpa sepengetahuan saya? Boleh saja kalau memang diyakini kalau yang diberi itu pantas ya disebut fakir atau miskin. Harus diseleksi seperti itu. Nanti akan kita bahas golongan-golongan yang menerima zakat. Ya. Afwan Ustadz, izin bertanya. Misal Ana punya tabungan 7 juta rupiah. Kemudian yang Ana zakatkan hanya 6 juta karena yang 1 juta Ana buat jaga-jaga untuk memenuhi kebutuhan. Apakah boleh? Kan zakat cuma sedikit saja dari ini. Kenapa nggak dipilih? Coba diulang. 7 juta sama 6 juta itu pas kapan itu? Diulang pertanyaannya. Misal Ana punya tabungan 7 juta. Nah, Kemudian yang Ana zakatkan hanya 6 juta karena yang 1 cuma 7 juta. juta dikalikan 2,5%. Kan nggak disuruh diambil 6 jutanya. 2,5% itu kecil banget. 7 juta dikalikan 2,5%. Oke, begini masih hitung-hitung ya. Terus sedikit banget itu. 7 juta dibagi 40. So 175.000. 175.000 kok banyak hitung gitu loh. Kan nggak disuruh ambil 6 jutanya. Ya, monggo jika ada yang telepon langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Vera di Tangerang. Ya, silakan Bu Vera. Ya, Pak Ustadz mau nanya, saya ini punya rekening khusus untuk uangnya itu milik kakak saya di luar negeri. Terus kakak saya berniat mau merenovasi rumah orang tua saya. Jumlahnya kan cukup banyak. Itu perlu dizakatin nggak, Pak Ustadz? Tabungannya siapa tuh? Ibu apa kakak? Uangnya uang kakak saya, tapi atas nama saya. Oh, berarti dari kakak nanti digabung dengan harta-hartanya dia yang lainnya. Oh, jadi yang rekening yang saya pegang ini tidak perlu dijakatin nih? Dia suruh yang punya, yang zakatkan. Oh. Nanti digabung dengan harta si kakak yang lainnya. Oh iya, baik. Ya. Ustaz. Dan itu aja. Ya, Bu. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus baca WA lagi. Afan bertanya Ustadz, ada seorang yang memiliki emas Ramadan ini memenuhi nisab dan haul. Karena sekarang harga logam mulia emas melonjak cukup tinggi, sedangkan cash yang dimiliki tidak cukup untuk mengeluarkan zakat emas tersebut karena kondisi pandemi saat ini.
Untuk menjual sulit dengan situasi seperti ini. Apa bisa zakat dibayarkan setelah bulan Ramadan? Bisa solusinya, jual emas tadi yang ingin dikeluarkan zakatnya. Misalnya saya punya 100 gram ya. Punya 100 gram. 100 gram zakatnya itu dibagi 40. Ya, 100 dibagi 40. 2,5 gram. Jadi kalau itu dalam bentuk simpanan emas, emasnya diambil 2,5 gram. Dikeluarkan. Ya. Namun kalau ini dalam wujud yang dia pegang, nggak bisa dipotong-potong emas tadi jadi 2,5 gram. Berarti dengan yang senilai emas 2,5 dikali harga emas misalnya 900.000 per gram ya, 2.250.000. Usahakan itu ada gitu. Kalau ini ada 2.250.000, nah itu dikeluarkan dengan nilai itu. Nah kalau tidak ada lagi, nah baru nanti jadi utang. Yang jelas jangan tunda-tunda karena nanti jadi dosa kalau tidak ada uzur. Baik. Halo, Assalamualaikum. Kalau Ana mau tanya sih, Ya, dengan siapa di mana? dengan Firman di Jakarta. Ya silakan Pak. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana dengan perhitungan zakat untuk harta yang nilainya menurun seperti mobil? Bagaimana perhitungan zakatnya? Mobilnya dipakai apa Pak? Mobilnya hanya dipakai biasa saja, Kalau pakai bukan pribadi, untuk usaha. kalau dipakai pribadi nggak kena zakat. Oh gitu. Itu Baik, tanda hartanya tidak berkembang Pak. Kalau zakat itu dari harta yang berkembang. Oh baik. Seperti tanah berarti ya? Iya. Tapi Tapi kalau tanah juga tidak dipakai untuk berkembang seperti untuk rumah tinggal gitu. tidak kena. Oh gitu, baik. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baca lagi di WA. Saya ingin bertanya mengenai bazis di setiap masjid-masjid yang mengumpulkan zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Apakah pengurus bazis tersebut berhak mendapatkan bagian atau honor dari zakat yang diterima? Saran saya tidak ambil, karena dari sisi pengertian amil itu ada 2 syarat. Pertama, punya otoritas untuk narik dengan paksa. Yang kedua, dia kerja. Ya, mungkin dia di situ kerja, namun dia tidak punya otoritas. Sedangkan pengertian ini disebutkan oleh para ulama, ya, diantaranya fikih sunnah Said Sabiq sebutkan seperti itu. Jadi ya, tidak ambil dari situ. Kalau ada kas masjid, uang kas masjid mungkin bisa dipakai untuk itu atau ada sumbangan yang lainnya. Monggo silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dari Dewi Bintaro. Ya silakan Bu. Mau nanya, kalau ini Mas, kita punya usaha, itu jualan gitu ya. Jualan tapi rekening saya itu campur uang usaha, uang pribadi, uang apa campur situ. Nah itu zakatnya tetap kalau udah sampai nisab tetap 2,5%. Digabung saja semuanya Bu. Ya. Jadi Ibu gabung semua. Jadi kan Ibu kan nggak bisa pisahin itu tadi ya. Iya. Dan setiap jualan atau usaha Ibu semuanya kan di satu rekening itu kan. Iya. Nah, maka taruhlah Ibu bayarnya di bulan Ramadan ini, ya sudah digabung semua, tersisa berapa dikali 2,5%. Minimalnya 3 juta ya berarti. Minimal Nisabnya. nisab sekarang kalau perak itu, harga perak itu 8.000 lah atau 7.000. Taruh 8.000 kali 600, 4,8 juta. Minimal itu 5 juta lah. 1,8 juta ya. Iya, minimal itu. Oke. Baik Ustaz, terima Ya. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum menabung di bank konvensional, Ustadz? Yang jelas pertama itu bukan akad wadiah nitip tapi meminjamkan. Terus yang kedua, kalau meminjamkan berarti tidak boleh ngambil manfaat, tidak boleh ngambil bunganya. Yang ketiga, dilakukan cuma darurat saja. Konvensional maupun syariah. Ya, dilakukan ketika darurat saja. Baik, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Nengsi. Di mana, Di Bu? Padang. Silakan, Bu Nengsi. Iya, mau bertanya nih Ustaz.
Saya kan kalau di kantor dapat bonus setiap tahun, terus sekali setahun. Berupa uang. Uang. Iya, berupa terus? uang. Nah, itu nominalnya bisa di atas 80 juta tuh, Ustaz. Iya. Itu tuh apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau gimana, Ustaz? Ibu biasanya bayar zakat bulan apa? Kalau dari penghasilan tiap bulan itu setiap gaji itu dikeluarkan, Ustaz. Nah, tiap bulan 2,5%. Iya, setiap gaji. Kalau ini kan bonusnya sekali setahun, Ustaz. Nah, terus ibu punya tabungan dizakati lagi nggak? Enggak, Ustaz. Nah, itulah kelemahannya itu pendapat yang tiap bulan tadi. Ibu punya gaji misalnya 10 juta tiap bulan ya. 10 juta ibu keluarkan zakatnya 2,5%. 250.000. Namun ibu sebenarnya punya simpanan yang nilainya lebih daripada 10 juta. Padahal ini juga harusnya kena zakat, Bu. Berarti yang tiap bulan gaji itu nggak perlu, Ustaz? Nah, jadi kalau saran saya sih gini, ibu tiap bulan mau 2,5%, monggo silakan saja, tidak masalah. Tapi ibu punya simpanan itu yang lebih layak dan lebih besar untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, makanya tadi saya tanya kan, ibu biasanya kapan bayar zakatnya? Kalau ibu bayarnya misalnya mau tetapkan Ramadan ini, berarti nanti ibu hitung tadi di tabungan ibu berapa, terus tadi ada bonus tadi yang masuk, misalnya 80 juta itu berapa, sekalian bayarkan di bulan Ramadan ini 2,5%. Sama tabungannya bergerak gitu, Ustaz, bukan untuk khusus tabungan itu juga ya, Ustaz? Berapa saldonya gitu, Ustaz? Iya. Nanti kalau itu mengalami penambahan setiap tahunnya ibu, misalnya di bulan Ramadan ini ya, tahun lalu 50 juta, tahun ini karena dapat bonus jadi saya sudah pakai lagi dapat sisa 100 juta, tahun berikutnya lagi 150, maka di tahun pertama tadi 50 juta kena 2,5%, beranjak ke tahun berikutnya 100 juta kena 2,5% lagi, beranjak ke tahun ketiga 150 juta kena 2,5% lagi. Nah, itu lebih aman, Bu. Jadi biasanya orang-orang itu lupa untuk zakat tabungannya. Dia mikir zakat untuk gaji, padahal gaji tidak seberapa, Bu. Jadi nanti bisa diulang perhitungannya seperti itu. Baik, Ustaz. Ya, baik. Bentar. Ya, Bu. Baik. Waalaikumsalam. Bismillah, Ustadz. Saya buka bisnis laundry dan masih ada beberapa barang yang tidak ditebus dan nomor kontak pemilik sudah tidak aktif. Bagaimana hukum barang tersebut? Ya, ini problem ya. Bisa diumumkan dulu. Diberi jangka waktu setahun lah. Kalau setahun sudah diumumkan tidak ada, maka silakan dimanfaatkan oleh pemilik laundry. Baik, silakan lewat telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Mbak Ulu di Jakarta. Ya, silakan, Pak. Jadi saya mau nanya, yang ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama itu, apakah zakat mal itu menggunakan kayak akad juga kayak zakat fitrah itu, Pak? Jadi maksudnya ketika serah terima Bapak ke yang menerima gitu ya? Iya. Ijab kabul begitu. Zakat fitrah sama juga dengan zakat mal, tinggal diserahkan saja. Ijab kabul itu minimal diserahkan dan terima gitu saja, tidak ada lafaz tertentu. Saling ridho sudah didapati, maka sudah cukup seperti layaknya jual beli. Oh, kalau yang biasa dilakukan ini kan biasanya kalau zakat fitrah itu kan kayak ada niatnya gitu ya, Pak ya, dengan yang petugas masjidnya gitu, Pak. Nah, itu kan cuma petugas masjid aja tambah-tambah ini aja amalan sendiri begitu. Saya datang ke masjid ya, Pak, ini saya pengen nyetor zakat. Sudah, itu sudah dianggap kita bayar zakat. Oh, berarti pun kalau misalnya kita mendistribusikannya sendiri itu nggak usah punya, maksudnya nggak usah pakai alasan kayak gitu, apa ya? Iya, nggak apa-apa. Misalnya ini zakat fitrah Bapak atau zakat mal Bapak tahu ada tetangga atau saudara sendiri gitu ya, yang nggak mampu, terus Bapak ini untuk orang di rumah gitu. Bapak cuma bilang orang di rumah, namun niatan Bapak itu zakat. Sah. Oh, iya. Ya, terus lagi Pak, misalnya tahun ini saya sudah mendapatkan malnya itu, misalnya udah sampai nasabnya itu
di 50 juta, terus ini udah dikeluarkan zakat malnya, terus yang kedua yang tahun selanjutnya itu dananya saya nambah jadi 80 juta, apakah itu tetap dihitung 80 jutanya Pak? Tetap hitung 80 jutanya. Bukan. Jadi 50 juta tahun pertama 2,5% ya. Terus naik di tahun kedua 80 juta. Maka kena zakatnya 80 juta. Oh, dia tetap dihitung seluruhan ya Pak? Iya, akumulasinya. Penambahannya, bukan selisihnya ya, bukan 30 juta yang saya belum bayar zakat, bukan. Iya. Karena 80 juta ini harta Bapak. Oh iya. Gitu. Terus ada lagi nih Pak, yang hukum tukar uang kalau misalnya pas lagi lebaran ini gimana Pak? Saya punya cash terus ditukar ke bank, itu gimana? Bapak punya cash? Ya, terus ditukar misalnya dengan uang pecahan gitu. 100.000 mau pecah jadi 10.000, 10.000. Enggak, misalnya 1 juta mau ditukar dengan misalnya pecahan 5.000 20 gitu. Iya, berarti dengan uang pecah lebih kecil ya. Iya. Terus pertanyaannya? Itu hukumnya gimana cari tahu, apakah boleh? Boleh, tapi tidak boleh ada. Jadi kalau 1 juta ya ditukar dapat 1 juta, pecahan dengan total 1 juta, nggak boleh kurang. Kalau kurang berarti jadi riba. Berarti tetap boleh ya sebenarnya? Kan kalau di bank itu kita tukar 1 juta dapat 1 juta juga kan? Iya. Nah, yang biasanya itu yang di jalanan. Bapak tukar 1 juta dikurangi 1 juta dapat 980.000 saja. Nah, itu yang nggak boleh. Karena untuk tukar uang harus syaratnya itu jumlahnya sama. Oh iya, oke. Oke. Iya. Makasih Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Ana Furkon dari Palembang mau bertanya, jika Ana menabung untuk membeli mobil untuk keperluan keluarga Ana sehari-hari, apakah tabungan mobil ini terkena zakat jika sudah mencapai haul Ustadz? Kalau tabungannya kena, kalau belum jalan dalam wujud mobil. Namun ketika mobilnya sudah dibeli, sudah dipakai pribadi, tidak kena zakat. Terus. Hasil panen kopi, apakah masuk ke dalam zakat hasil pertanian atau hasil perdagangan Ustaz? Dari perdagangan saja. Karena yang masuk pertanian itu cuma makanan pokok bisa disimpan gitu. Kalau kopi tidak masuk makanan pokok. Terus. Kalau tadi seperti kata Ustadz dapat gaji di Sya'ban, diikutkan zakat di bulan Ramadan. Iya. Apa itu zakatnya di tahun itu juga atau tahun depannya Ustadz? Tahun itu juga karena kebiasaan dia setiap Ramadan bayar. Maka yang gaji yang baru terima di bulan Sya'ban masukin situ. Jadi dalam setahun cuma dia sekali bayar saja, yaitu di bulan Ramadan. Untuk gaji yang belum sampai haul tetap kena juga di bulan Ramadannya. Terus. Bagaimana hukumnya menang undian? Nah, ini dulu ada telepon, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana? Ini saya Wahyu di Bekasi. Ya, silakan Pak Wahyu. Begini saya mau nanya untuk nisabnya uang tabungan yaitu sejumlah berapa ya Ustaz? Apakah kalau sebelumnya kan sepemahaman saya itu disandingkan dengan nisabnya emas gitu Ustaz? Iya. Kalau saya pakai perak. Karena perak pertama lebih nilainya itu ya segitu-gitu aja. Dan yang kedua, Nabi tidak pernah menetapkan antara emas dan perak. Maka kalimatnya adalah uang itu kena zakat ketika mencapai salah satu nisab emas atau perak. Dan kita tahu perak lebih rendah. Kita pilih salah satu. Ya. Kalau kita langsung tetapkan emas, berarti kita hapus perak di situ. Namun karena Nabi tidak pernah tetapkan emas atau perak, maka kita katakan seperti ini pendapat Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, mana yang duluan tercapai antara emas atau perak. Terus yang ketiga, sekarang emas terlalu tinggi harganya, nggak stabil, kadang rendah, kadang tinggi sekali. Sekarang sudah tinggi sekali, ya. Sehingga emas itu dengan perak selisihnya terlalu jauh. Ya, maka lebih cepat itu perak di situ. Dan ini yang terakhir lebih menggembirakan orang miskin. Karena orang miskin tahu banyak yang nanti kena zakat kalau sudah mencapai perak tadi. Oh, berarti perak ya Ustaz ya? Lebih aman. Dan itu lebih aman dari perselisihan. Kalau Bapak bayar dengan perak, wah ada ulama pilih emas. Saya yang kecil aja sudah kena, apalagi yang besar gitu. Nah,
Jadi Bapak sudah dari yang rendah ambilnya. Jadi sudah kena, jadi aman. Oh iya iya Ustaz. Ya. Iya. Itu Terima saja. kasih, Ustaz. Baik, ya. Penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menang undian dan kalau menang undiannya dari lembaga perbankan, Ustadz, apakah boleh dimiliki atau diambil? Menang undian dari perbankan, kalau itu nasabah nanti jadi riba di situ dan gharar kalau diambil dari situ. Yang intinya masalah tidak diterima lebih aman. Terus. Saya seorang anak yang tahun ini mulai bekerja dan ayah saya juga bekerja. Apakah saya boleh membayarkan zakat fitrah untuk satu keluarga kepada yang berhak? Bagusnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu setiap anggota keluarga yang sudah punya kemampuan keluarkan zakat maka keluarkan sendiri-sendiri. Itu lebih aman. Terus. Bismillah. Sebentar lewat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abdullah di Yogyakarta, Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu berkah dan diiringi Allah. Amin. Ya. Ustaz, mau tanya Ustaz, kalau misalnya seseorang pernah di masa lalu pernah menipu orang Ustaz. Iya. Misalnya pulsa 100.000 Ustaz, misalkan. Iya. Nah, ketika dia sudah bertaubat lalu sudah hijrah, dia mau membayar itu semua karena kesalahan masa lalunya Ustaz, tapi ditemukan kontaknya sudah tidak aktif dan sulit menemukan orangnya lagi Ustaz. Iya. Apakah dengan atas nama orang tersebut sudah cukup Ustaz untuk membayar dosa-dosa besar dia di masa lalunya Ustaz? Iya, cuci harta tadi atas namakan orang yang punya uang sebenarnya. Jadi sedekahkan atas nama orang yang punya uang sebenarnya. Nah, itu insya Allah sudah cukup sebagai bentuk taubat Sudah. kita pada Allah Ustaz. Sudah cukup. Nah Ustaz, itu aja Ustaz. Iya. Syukuran Ustaz. Ya. Baca lagi. Apakah tabungan yang sudah dikeluarkan zakatnya tahun berikutnya wajib dikeluarkan lagi? Iya, tadi ada pertanyaan masuk, ada 50 juta di tahun pertama, terus jadi 80 juta tahun kedua, maka 50 juta kena 2,5%, naik jadi 80 juta yang kena, bukan selisihnya. Terus. Afwan Ustadz, izin bertanya, saya punya tabungan yang nantinya digunakan untuk bayar kontrakan rumah tahunan. Saya harus bayar zakat atau tidak? Hitung dari tabungan antum. Kalau tabungan itu, nih Ramadan nih ya, nanti mau bayarnya bulan besok Syawal. Di Ramadan ini kena 2,5%, terus ada uang ini untuk bayar itu, kan 2,5% saja. Jadi makanya saya agak bingung ketika orang tanya 6 juta atau 7 juta. Kenapa nggak pilih 7 juta? Karena itu simpanan dia gitu. Jangan pilih-pilih yang lebih kecil. Jadi kena tabungan yang itu 2,5%, baru kemudian dia keluarkan untuk bayar kontrak. Terus, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Maska Ustaz. Di Jogja Ustaz. Ya, silakan. Gini Ustaz, mau tanya tentang zakat itu. Kami keluarga baru 2 tahun yang lalu membeli sebidang tanah. Iya. Nah, apakah itu termasuk sudah kewajiban untuk dizakatkan Ustaz? Tanah itu Karena dia itu masih belum kami bangun, rencana kami mau bangun, cuma mau bangun untuk apa, sampai Pak? saat ini mau bangun untuk rumah tinggal. Berarti tanah dibiarkan gitu saja, terus juga tanah Iya. ini diniatkan untuk bangun rumah untuk ditinggal saja, tidak kena zakat. Belum kena zakat. Belum kena zakat. Yang selanjutnya Ustaz, untuk yang pajak zakat dari gaji itu gimana Ustaz? Bapak biasanya bayarnya bagaimana kalau tiap Ramadan bayar atau bagaimana? Saya biasanya Bismillah itu tiap bulan dari sejumlah gaji yang Taib. kami terima, Terus? itu kami infakkan gitu. Tapi nominalnya tidak tentu Ustaz. Jadi Taib. ada kalanya untuk orang tua, ada kalanya kami sisih untuk yang lain. Apakah itu sudah termasuk
membayar kewajiban zakat kami, Ustaz. Saya tanya lagi, tabungan Bapak lebih besar dari gaji atau bagaimana? Enggak Ustaz, karena kami beberapa tabungan kami alihkan untuk tabungan haji sama tabungan umroh, Ustaz. Jadi kalau tiap bulan kami terima, nah itu kami langsung sisihkan. Oh, ini untuk tabungan haji, untuk tabungan umroh, dan ini untuk keluarga. Dan selebihnya sebelumnya juga kami infakkan untuk misalnya untuk orang tua di kampung. Nah, nanti biasanya bulan berapa lagi, nah itu untuk anak yatim atau untuk yayasan-yayasan yang lain gitu, Ustaz. Berarti tabungan umroh dan haji itu masih bisa ditarik nggak? Nggak bisa, Ustaz. Oh, ini berarti yang tabungan di bank yang dengan model tabungan haji atau umroh yang langsung taruh situ nggak boleh nanti ditarik ketika mau berangkat ya? Iya. Ininya seperti itu, Ustaz. Taib. Berarti dari sisi ini nggak kena zakat. Namun gini, kalau saya tadi sengaja tanya bahwa punya tabungan nggak? Biasanya orang itu cuma pikirkan gaji yang dia keluarkan 2,5% ya. Tapi dia punya tabungan begitu besar. Dia punya tabungan 200 juta. Namun dia cuma memikirkan gaji tiap bulan yang 10 juta saja. Yang kalau dikeluarkan 2,5% ya cuma 250 ribu. Setahun itu cuma 250 ribu kali 10 saya sudah 2,5 juta tambah 500 3 juta. Cuma 3 juta saja. Ya, itu suatu jumlah yang kecil dibandingkan dengan tabungan. Makanya saya tanya tadi kalau ada tabungan, maka yang lebih dipikirkan itu tabungan. Sehingga cara menghitung zakatnya adalah bukan dengan tiap bulan tadi, namun tunggu dulu sampai di bawah terus sampai akhir tahun. Saya tetapkan misalnya tadi, makanya saya tanya bayar zakatnya kapan. Nah, kalau misalnya biasanya di bulan Ramadan, itu umumnya orang Indonesia ya, maka nanti dia keluarkan di saat Ramadan ini hitung tabungan-tabungan dia berapa. Jadi bukan hanya hitung gaji. Gaji pakai dulu. Ketika di bulan Ramadan ada sisa berapa. Makanya saya istilahkan sisa atau simpanan berapa. Simpanan ini keluarkan 2,5%. Oh iya. Gitu. Nah, itu apa, Ustaz? Itu sisa dari misalnya saldo yang terakhir sekarang ini, Pak? Iya, betul sekali. Iya. Oh. Jadi jenengan punya uang tersisa. Ini saya mau bayar nih hari ini nih. Ini tanggal 18 Ramadan ini. Ustaz, saya biasanya 18 Ramadan, Ustaz. Nah, saya mau keluarkan ini. Saya hitung langsung ya tabungan saya. Mungkin ada 2 rekening. Nah, ini tabungan ini, rekening ini sisa berapa? Tabungan kedua rekening sisa berapa? Gabung. Kali 2,5%. Kalau punya uang cash yang dipegang di rumah, tambahkan itu. Iya. Termasuk, maaf Ustaz, termasuk misalnya ada emas yang dulu waktu kami nikah itu, Ustaz. Apakah itu juga termasuk, Ustaz? Berapa gram? Sekitar, saya lupa ya, Ustaz. Sekitar 3 apa 5. Tidak kena, apalagi cuma disimpan saja. Kalau emasnya emasnya di atas 85 disimpan, nah itu baru kena. Di atas 85 gram. Oh, siap, Ustaz. Ya, kalau emasnya baru di bawah itu, misalnya 80 gram, tapi Ustaz saya cuma simpan saja. 80 belum kena, tunggu sampai 85. Maafan. Ya. Maafan, Ustaz. Berarti yang tanah itu tidak kena zakat, belum termasuk zakat. Kalau tabungan yang tadi saya sebut pakai tabungan saja, dibandingkan tiap bulan. Lebih aman itu. Ya. Maafan, Ustaz. Ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Coba lagi. Apakah semua alkohol, metanol, etanol, propanol, dan lain-lain bisa disebut khamr? Tidak. Karena itu kalau zat murni, itu zat toksik beracun. Bukan memabukkan. Beracun lebih parah daripada itu. Namun itu penggunaan semuanya luar tubuh. Sehingga kalau dihukumi zatnya asalnya suci. Ya, asalnya suci. Terus. Apa hukumnya jika teman saya mau masuk jurusan seni, terus untuk melukis bayangan saja, bayangan makhluk hidup maksudnya, Ustaz, bukan orang secara langsung, gimana? Ya, dia harus tahu hukum menggambar biar dia tahu aturan-aturannya sehingga tidak salah di situ. Nah, ini terakhir lewat telepon, monggo silakan. Halo, assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Hamba Allah di Jakarta Timur. Ya, monggo Bu. Begini, Ustaz, setelah barusan mendengar pembahasan bahwa kalau kita mendapatkan hadiah dari suatu bank konvensional itu adalah haram ya, Ustaz ya. Nah itu, saya juga Hadiah itu masalah, kalau saya masih nilai masih masalah. Terus? saya teringat dulu pernah saya punya dapat hadiah tuh dari salah satu bank. Kemudian waktu itu karena belum begitu kenal dengan zakat, saya lupakan untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau misalkan beberapa tahun yang lalu saya pernah kehilangan uang, ada banyak juga lumayan. Kalau saya sekarang menyiapkan bahwa zakat yang dulu itu dimasukkan ke uang yang hilang, itu bisa nggak? Jadi dulu itu ada uang hilang. Ya. Ya, terus sekarang ini? Jadi dulu pernah mendapatkan hadiah dari bank dan zakatnya juga belum ditunaikan. Tapi waktu itu Nah, kalau hadiahnya itu saya nilai nggak usah dizakati, Bu. Hadiah tersebut tidak kena zakat, namun dikeluarkan. Barangnya? Iya, dikeluarkan utuh. Iya, karena barang haram itu kan? Iya. Ya, tidak dikeluarkan. Nah, waktu itu saya pakai, terus saya jual, dan uangnya saya makan. Gitu ya. Saya pakai makan. Terus saya baru teringatnya sekarang, karena itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Iya. Nah, setelah kejadian menjual barang itu, hadiah dari bank itu, saya pernah kehilangan uang juga. Nah, kalau sekarang saya meniatkan uang yang hilang itu adalah sebagai kompensasi mengeluarkan uang yang saya makan dari barang yang tidak halal itu, bisa nggak, Ustaz? Baiknya tidak, Bu. Ya sudah, yang hilang saja. Terus yang dulu sempat uang hadiah tadi dimakan, ibu harus keluarkan, cuci. Misalnya ibu dapat 1 juta, berarti ibu keluarkan 1 juta. Seharga barang hadiah itu? Iya. Terus yang tadi hilang, sudah ridho pada takdir, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik nantinya. Amin. Iya, Ustaz. Gitu ya? Iya. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, itu saja. Sudah 1 jam kita konsultasi tanya jawab untuk zakat. Insyaallah besok masih ada lagi setiap pagi seperti ini. Besok dengan bahasan fikih muamalat, nanti tentang bahasan rishwa atau sogok menyogok. Ya, nanti mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita kaji dari buku Ustaz Irwandi Harta Haram, Muamalat Kontemporer. Demikian, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar dan para pemirsa, telah kita simak bersama kajian terkait dengan konsultasi zakat dan banyak ilmu pada kesempatan pagi hari ini yang kita dapat dari penyampaian Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal tentunya. Dan sebelum kami tutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi kali ini, ada beberapa informasi kajian pada kesempatan hari ini, di mana nanti pukul 11 sampai pukul 11.45 yaitu Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal bersama 3 anaknya, Rumaiso, Ruwaifi, dan Rukoyah Tuasikal akan ngaji bersama, live ngaji bersama anak di rumah aja rutin setiap hari jam 11 sampai pukul 11.45, di mana tema yang akan diambil nanti adalah murojaah dari kisah Nabi Adam, istri, dan anaknya. Dan kajian ini live di Instagram pribadi Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, yaitu M.Abduh Tuasikal, serta live channel YouTube Rumaiso TV. Ingat, pukul 11 sampai pukul 11.45. Kemudian pada pukul 14 sampai pukul 15 seperti biasa akan dilanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, di mana tema yang diambil nanti adalah semua akui mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua akui mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya live di Instagram serta Facebook dan juga channel YouTube Rumaiso TV. Dan akan disediakan insya Allah sesi tanya jawab. Kemudian di malam harinya seperti biasa rutin kajian remaja setiap hari ba'da tarwih
di mana pukul 20 sampai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, di mana membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sudah sampai hadis yang ke-8, di mana tema yang diambil nanti adalah meninggalkan sholat bukanlah muslim. Meninggalkan sholat bukanlah muslim. Maka juga disediakan sesi tanya jawab. Manfaatkan waktu sesi tanya jawab di malam hari. Bisa menghubungi nomor 0812-281-85131 tentunya. Dan kajian ini juga disiarkan langsung di Instagram Rumaiso.com, Facebook, dan juga live channel YouTube Rumaiso TV tentunya. Itulah beberapa informasi kajian yang akan dilaksanakan insya Allah pada hari ini. Dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda atau ruang nyimak kajian Anda. Kemudian kita tutup pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.